Masih bersama kami dan Anda yang baru saja bergabung bersama kita, Anda menyaksikan Huji Aswaja dari TV 9 Nusantara yang mana pada kali ini mengambil tema judi dalam lomba dan undian berhadiah. Bersama saya ada Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin. Tadi sudah dibahas sama beliau dan sudah disampaikan ada contoh-contoh klasik juga tentang judi. Betul. Ustadz, kalau anak-anak biasanya nih, itu kan ada ketidaksengajaan Ustadz. Bagaimana cara menyikapi kita menyikapi seperti itu Ustadz? Kalau anak-anak, yang namanya anak-anak memang hukumnya kan beda dengan orang dewasa. Cuma kita sebagai orang tua, kadang-kadang anak kecil itu harus kita didik. Mana ini yang judi dan tidak. Contoh yang paling modern sekarang adalah di mall. Kita mungkin sering lihat yang namanya mainan, yang biasanya ada alat. Ada koin itu. Iya, kita masukkan koin, kemudian ada alat yang kemudian kalau dapat mainannya, kita dapat mainan, kalau enggak ya rugi. Itu kan judi. Iya, betul. Satu sisi kalau saya habiskan 10 koin, kadang-kadang nggak dapat, berarti saya rugi. Sama sekali. Ketika saya dapat 1 koin tapi langsung dapat, maka saya untung. Itu juga sama-sama. Dan kadang-kadang kita yang ngajarkan, kita yang ngajak ke mall untuk ngajarin. Itu kan seakan-akan kita kemudian ngajari anak kita untuk melakukan judi secara tidak langsung. Yang agak modern lagi adalah salah satu praktek judi adalah praktek asuransi. Seperti apa itu, Ustaz? Asuransi itu begini, contoh asuransi mobil, asuransi kesehatan. Termasuk sebenarnya BPJS. Makanya BPJS itu sebenarnya kalau kita lihat prinsipnya hampir sama dengan prinsip BPJS konvensional. Begini, asuransi, saya tiap bulan bayar pasti 100.000, 200.000. Yang saya bayar pasti, tapi yang saya dapat tidak pasti. Kalau umpama saya pengikut asuransi, saya bayar rutin 100.000, dapat 10 tahun tidak sakit-sakit, maka saya rugi. Kenapa? Saya sudah bayar 100.000 dikali 10 tahun. Tetapi satu sisi, umpama saya bayar 100.000, dapat 100.000 sekali bayar sakit. Kemudian biaya rumah sakit 10 juta. Yang rugi pihak asuransi. Inilah yang dikatakan ada satu pihak yang kemudian dia untung, ada yang tidak untung, dan semuanya dikaitkan dengan yang nggak pasti. Apa yang nggak pasti? Sakitnya seseorang. Contoh lagi asuransi mobil. Apa yang tidak pasti? Kecelakaannya. Ini namanya maisir. Jadi ada pihak yang untung, ada pihak yang rugi, dan untung dan ruginya ini dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Itulah kontemporer. Oke. Itu dari bentuk judi yang kontemporer. Ustadz, ya. Ada lagi mungkin bentuk judi yang lain, Ustadz. Itu kan banyak sekali sebetulnya contohnya, tapi digabungkan dari judi apa namanya klasik dan juga kontemporer tadi, Ustadz. Sebenarnya banyak. Sekarang yang agak modern itu adalah ada sekarang namanya transaksi indeks saham, transaksi falas, tapi tidak menggunakan transaksi falasnya, tapi kurs mata dolarnya. Ini juga termasuk di ranahnya judi juga. Betul. Ada juga termasuk transaksi online emas. Ada jual beli emas, ada jual beli harga emas. Lah kalau jual beli harga emas itu tidak ada barangnya. Jadi yang dipertransaksikan adalah nilainya. Lah nilainya itu ya nggak ada barangnya. Tapi kadang kita tidak tahu, Ustadz. Bentuknya kan ketika menyampaikan kepada kita adalah bentuk investasi masa depan dan sebagainya. Betul. Itu sebetulnya mengarahnya ke sana juga, Ustadz. Betul. Makanya lah kalau kita investasi, kita perlu ngerti investasinya dalam bentuk apa. Saya banyak ditanya tentang bagaimana saya trading emas. Maka saya tanya, sama trading emas itu trading emasnya atau trading nilai emasnya? Karena beda. Kalau saya transaksi emasnya, saya transaksi sahamnya, itu tidak masalah. Tapi kalau saya sudah bicara transaksi indeks harga sahamnya, indeks sahamnya itu sudah beda. Karena indeks itu bukan transaksi saham, tapi transaksi nilai atau dari angka dari saham tersebut. Inilah yang kemudian masuk kategori salah satunya adalah maisir. Itu yang kemudian ini. Nah. Berarti banyak banget Ustadz bentuknya yang sebetulnya kita hampir tidak mengetahui bentuknya. Betul. Tapi begitu dekat dengan kita sehingga kita kadang masuk di dalam seperti itu. Contohnya yang tadi agak jenengan sampaikan di mal-mal itu, karena tidak langsung kan kita sudah mengajarkan pada orang lain tentang berjudi. Karena yang ada di benak kita, judi itu identik dengan togel. Judi itu identik dengan permainan kartu. Pokoknya padahal yang sesuai yang los itu, yang los saja. Banyak jalan-jalannya. Padahal bisa. Termasuk nanti dalam lomba. Contoh ya, kalau kita lihat lomba, sebenarnya kita sudah mulai masuk kepada materi hukum lomba. Sebenarnya lomba itu dalam Islam itu diperbolehkan. Makanya bahkan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan wa ajma'al muslimuna ala jawazil musabaqah fil jumlah. Umat Islam sepakat ijma' bolehnya lomba. Jadi lomba itu memang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah lomba dengan istrinya sendiri, yaitu Siti Aisyah. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud
Siti Aisyah pernah bercerita, suatu ketika saya pernah jalan-jalan sama Rasulullah. Itu saya lomba lari dengan Rasulullah. Pada waktu itu kata Siti Aisyah, beliau mengatakan fasa baktuhu. Saya pernah lari dengan Rasulullah. Rasulullah pun ngajak lomba dengan Siti Aisyah lomba lari, dan Rasulullah kemudian dikalahkan oleh Siti Aisyah. Tetapi kata Siti Aisyah, falamma hamiltul lahma sabaqatuhu fasabaqani faqala hadhihi bitilkas sabaqah. Kata Siti Aisyah, ketika lomba yang kedua ternyata Siti Aisyah sudah mulai gemuk. Karena sudah mulai gemuk berarti badannya sudah mulai berat. Maka kata Siti Aisyah, di perlombaan yang kedua Siti Aisyah itu dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan hadhihi bitilkas sabqah. Ini adalah pembalasan dari kekalahan saya yang dulu. Artinya ulama sepakat kalau sebenarnya lomba, hanya lomba itu ulama sepakat boleh. Tetapi masalahnya nanti adalah lomba itu ketika dikaitkan dengan hadiah. Lah itu nanti akan ada pembahasan sendiri. Pertama itu. Yang kedua, untuk lomba-lomba yang halnya itu terkait tentang jihad malah sunnah. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli mengatakan huma kullun minhuma sunnah lil muta'ahib lil jihad minal muslimin. Kata Imam Ar-Ramli, beliau mengatakan lomba yang dipersiapkan untuk jihad itu sunnah bagi kaum laki-laki. Kalau sekarang ya mungkin lomba senapan, lomba memanah, lomba berkuda, lomba yang kaitannya itu tentang kekuatan fisik yang diperlukan dalam jihad itu malah sunnah. Ini masalah hukum lomba kalau tidak menggunakan hadiah. Masalahnya nanti berbeda ketika menggunakan hadiah. Begitu Ustaz ya. Berarti ini ada lomba yang dari yang jenengan sampaikan tadi, berarti ada lomba yang diperbolehkan dan ada lomba yang tidak diperbolehkan. Kalau lomba yang diperbolehkan contohnya tadi seperti apa Ustaz? Begini. Jadi intinya lomba itu adalah boleh. Boleh. Lomba apapun itu boleh. Lomba memanah, lomba berkuda, lomba naik. Bahkan dalam kitab Al-Mughni Imam Utama mengatakan termasuk adalah watajuzul musoro'ah. Lomba gulat pun boleh. Karena Rasulullah SAW itu pernah juga ikut gulat. Bahkan lomba naik perahu, naik macam-macam itu diperbolehkan. Masalahnya adalah ketika ada hadiah. Yang pertama, kalau kita bicara lomba berhadiah, maka ulama membaginya ada 3. Yang pertama, kita lihat hadiahnya dari mana. Kalau hadiahnya bukan dari peserta, maka ulama sepakat boleh. Dalam kitab Syarhu Muslim, Imam Nawawi mengatakan fa'ammal musabaqah bi'iwadin fajaizatun bil ijma' lakin yushtaratu ayyakunal iwad min ghairil mutasabiqain. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan lomba dengan menggunakan hadiah ulama sepakat boleh asalkan hadiahnya bukan dari orang yang lomba. Contohnya, gubernur mengadakan perlombaan, hadiahnya murni dari gubernur, bukan dari peserta. Peserta tidak dipungut biaya untuk dijadikan hadiah, maka ulama sepakat boleh. Contoh lagi, madrasah atau sekolah punya anggaran tidak mengut dari murid, jadi memang itu anggaran murni dari sekolah. Digunakan untuk hadiah lomba, itu diperbolehkan. Contoh lagi, ada piala presiden dan macam-macam. Intinya adalah kalau hadiah itu bukan dari peserta, ulama sepakat boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau lomba itu hadiahnya berasal dari salah satu peserta, maka menurut mayoritas ulama boleh, tapi menurut madhab Maliki tidak diperbolehkan. Baik. Ada 3 tadi Ustaz ya. Yang pertama adalah dilarang menerima lomba itu tidak boleh kalau hadiahnya dari peserta. Betul. Oke, dilanjutkan lagi nanti Ustaz. Selepas ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja.